A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa kharridil mu'minina asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila. Waqatil mongko perangono sira ayya Muhammadu he Muhammad perangono fisabilillahi ing dalem ngluhuraken agamane Allah. La tukallafu ora den perdi-perdi sapa sira illa nafsaka angin awak sira Fala tahtamu mongko aja prihatin sapa sira. Ai fala tahtamu tegese mongko aja prihatin sira bi takhallubihim kelawan ngerine apa niki munafikin ya. Angka saking sira. Al makna utai maknane utawa bitakhallufim kelawan ngerine ghairika. Al makna utai maknane ku qatil perangono sapa sira walau wahdaka walau wahdaka senajana kali jen sira fa innaka karana temesne sira iku mau'udun kang den janji bin nasri kelawan kamenangan. Wa kharridil mukminin wa kharrid lan gegerono sapa sira al mukminina ing pira-pira mukmin. Khissahum tegese gegerono sapa sira ing mukminin al kita ngatasi peperangan wa raghibhum lan demeno sapa sira ing mukminin fi ing dalam kital. Asa menawa sapa Gusti Allah ayyakuffa ing yen to nyegah sapa Allah ba'sal ladina ing patrapane harbal ladina tegese oleh merangung akeh kafaru kang ora kufur sapa ladina. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku asyaddu banget apane baksan oleh merangi. Minhum tinimbang saking alladzina kafaru wasyaddu lan luwih banget apane tangkilan oleh niksane. Ta'diban siniksane minhum tinimbang saking alladzina kafaru. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dai Kanjeng Nabi walladzi demi zat nafsi kang utahi jiwa ingsun iku biadi tetep ing dalem kekuasaane Alladzi la akhrujanna mongko nyekti metu temen sapa ingsun walau wahdi senajan khali ijen ingsun. Pakhraja mongko miyos sapa Kanjeng Nabi bisab ina klan 70 apane raqiban wong kang nunggang jarane ila badri suhra maring perang Badar Sukra. Pakapa mongko nyegah sapa Rasulullah baksal kuparing oleh merangi perang kafir. Bil qair bi kelawan nibakan rasa wedi fi qulubi min dalam pira-pira atine kufar. Wa manalan nyegah sapa Allah Aba Sufyan ing bil qair rubi ya fi qulubihim wa man abi Sufyan lan nyegah Abi Sufyan anil khuruji sing metu kama keterangan takut dama kang usai dingin apa ma fi Ali Imran ing dalam Ali Imran. Faqatil fi sabilillah berperanglah Muhammad di jalan Allah.
La tukallafu illa nafsaka, kamu tidak dibebani kecuali diri kamu sendiri. Niki terkait perang Badar Sughra atau perang Badar ketiga. Perang Badar kan 3 kali. Yang pertama belum tidak sampai terjadi peperangan. Yang kedua perang Badar Kubro, 313 pasukan Islam melawan 1000 pasukan kafir Quraisy sing benenane tiyang Islam. Terus wonten malih perang Badar ketiga. Nah ini sing dimaksud niki. Sing dimaksud perang Badar Sughra niki perang Badar ketiga. Perang Badar ketiga niku terjadi tahun keempat Hijriah. Lek perang Badar Kubro sing kedua niku kan tahun 2 Hijriah sing dimenane wong Islam. Nah, perang Badar ketiga niki terjadi setelah kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Kalau ini kan sampun dipun ceritakan umat Islam mengalami kekalahan di perang Uhud. Nah, ketika tiang Islam pun mundur, disangka Nabi sudah meninggal, ternyata masih hidup. Orang-orang kafir meskipun posisi umat Islam sudah terdesak, tetapi mereka juga jerih sehingga tidak meneruskan peperangan. Tetapi orang Islam dianggap kalah karena banyak yang lari. Waktu itu Abi Sufyan sebagai panglima tertinggi orang Quraisy mengatakan, setelah tahu ternyata Nabi Muhammad belum meninggal, masih hidup, dari kejauhan itu mengatakan, tahun depan kita ketemu lagi di Badar. Karena orang kafir Quraisy sangat-sangat terpukul, kalah dalam perang Badar. Makanya meskipun sudah menang di perang Uhud, Abi Sufyan masih mengancam tahun depan kita ketemu lagi di Badar. Nabi langsung menyanggupi, karena Nabi masih luka-luka, menyuruh sahabat untuk membalas ucapan dengan suara lantang, setuju kita akan ketemu lagi setahun lagi di perang di tanah Badar. Nah, akhirnya setelah 1 tahun setelah perang Uhud, telah melalui beberapa kejadian-kejadian sesuai yang sudah dijanjikan, Nabi kemudian mengajak memberitahu, belum mengajak, masih memberitahu kepada umat Islam bahwa janji yang telah kita buat untuk ketemu lagi di perang Badar sudah dekat, karena itu sudah hari-hari mendekati 1 tahun setelah perang Uhud di bulan Sya'ban. Nah, melihat itu sebagian orang munafik dan orang-orang Islam yang lemah itu menjadi jerih, karena kan di perang Uhud kalah. Ini jangan-jangan kafir Quraisy akan merahkan lebih besar lagi, sehingga orang-orang munafik ini menjadi jerih, nular pada orang-orang Islam yang masih lemah imannya, sehingga mereka mengatakan, kenapa harus berperang lagi? Tetapi bagi seorang nabi itu pantangan, kalau sudah siap mau perang maka ya harus berangkat. Pantangan untuk mengurungkan niat. Ya, di situ Nabi mengatakan, apa? Walladzi nafsi biyadihi la akhrujanna walau waqti. Demi zat
yang telah mengutusku, maka aku akan tetap berangkat perang meskipun aku berangkat sendiri. Nah, kemudian diceritakan di ayat ini, faqatil, diperintah Allah, faqatil, berangkatlah perang kamu wahai Muhammad, fisabilillah, di jalan Allah. Setiap perintah perang itu selalu disertai dengan fisabilillah. Kalau perintah amal lain jarang disertai dengan fisabilillah, yang menunjukkan bahwa fisabilillah itu perang yang betul-betul mendapat kehormatan, ya perang yang ikhlas semata-mata karena Allah untuk menjunjung kehormatan agama, untuk memperoleh pahala akhirat, sama dengan amal-amal yang lain. Karena jihad ini juga bagian dari amal. Nah, syaratnya amal itu diterima ya harus ikhlas, harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas ya sesuai dengan kadar ikhlasnya pahalanya. Jihad juga bagian dari amal ya. Karena wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina laudin. Nah, jihad juga bagian dari ibadah. Sehingga dalam jihad juga harus ikhlas, seperti dalam sholat, sedekah, zakat dan amal yang lain mesti harus ikhlas. Hanya saja dalam perang ini sangat punya potensi orang berangkat tetapi tidak ikhlas. Kalau waktu akan berangkat bisa jadi ikhlas, tetapi kalau sudah bertempur ini bisa jadi orang tidak ikhlas lagi. Karena peperangan itu suatu bentuk aktivitas yang sangat memancing emosi. Karena itu maka dalam jihad mesti segera diingatkan oleh Allah, fisabilillah. Kamu peranglah, meskipun kamu perang tapi tetap kamu harus menjaga niat yang baik, ikhlas yang baik. Karena orang berkelahi itu sangat potensi dipengaruhi oleh nafsunya. Awalnya ikhlas, tapi ketika ditempeleng bisa jadi karena nafsu. Makanya kan pernah Sayyidina Ali itu terkenal orang yang berperang fisabilillah. Dalam sebuah pertempuran ketika sudah berhadapan satu lawan satu, musuhnya berada dilumpuhkan, tinggal memenggal kepalanya, tinggal menusuk orangnya. Ketika mau menusuk, musuhnya yang sudah terjatuh terlentang ngidoni itu apa? Meludahi Sayyidina Ali, meludahi wajah Sayyidina Ali. Serta merta Sayyidina Ali kemudian tidak jadi membunuh, kemudian langsung berdiri lagi, padahal sudah siap membunuh. Sehingga ditanya oleh musuhnya, kenapa engkau bisa seperti itu? Jawab Sayyidina Ali, ketika engkau meludahiku maka timbul kemarahanku. Aku khawatir ketika membunuh bukan semata-mata karena Allah, tetapi karena melampiaskan amarahku. Selama ini aku setiap membunuh orang perang ya semata-mata karena Allah, sehingga tidak jadi. Tapi justru seperti itu akhirnya musuhnya itu menjadi terbuka hatinya kemudian masuk Islam. Berarti agama yang dianut Sayyidina Ali betul-betul agama yang benar. Karena dalam urusan seperti ini saja masih mempertimbangkan Allah. Ayatnya waqatil fisabilillah, dalam perintah jihad selalu diiringi fisabilillah. Seakan-akan Allah yang mengatakan meskipun kamu perang ya tetap harus kamu jaga hati kamu, karena dalam perang itu sangat potensi orang tersulut emosinya dan lain sebagainya yang mempengaruhi niat baik yang sebelumnya. Faqatil fisabilillah la tukallafu illa nafsak, kamu tidak dibebani kecuali diri kamu. Maksudnya, wahai Muhammad, kamu berangkat perang. Kalaupun toh orang-orang Islam tidak ada satupun yang berangkat perang, kamu tidak akan menanggung dosanya orang-orang ini. Kamu hanya menanggung diri kamu sendiri. Kalau kamu tidak berangkat ya yang dosa kamu.
soal orang-orang tidak mau berangkat, tidak usah kamu pedulikan, karena itu bukan, kamu tidak terkena dosa dari kamu. Apa niku wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak menanggung kesalahan orang lain. Seperti tadi, orang tua ya tidak menanggung kesalahan anak. Kalau anak itu gak karu-karuan, orang tua tidak menanggung kesalahan anak. Selama orang tua tidak mengajak kejelekan. Nah, kecuali kalau anaknya tidak baik karena diajak orang tuanya. Itu ya orang tuanya menanggung kesalahan. Tapi kalau orang tuanya sudah mengajak baik, sudah mengarahkan kepada yang baik, tetapi tetap tidak baik, orang tua tidak menanggung kesalahan anak. Nah, kalau orang tua mengajak anaknya baik, orang tua dapat pahala dari anaknya. Nah, ini juga demikian. Kalau Nabi diperintahkan perang, maka kalau Nabi tidak berangkat, ya yang salah Nabi. Kalau Nabi berangkat, walaupun umatnya tidak ada yang berangkat, ya Nabi tidak menanggung kesalahan umatnya. Ini namanya la tukallafu illa nafsak. Faqatil fisabilillah, berangkatlah perang, kamu tidak dibebani kecuali diri kamu sendiri. Karena ketika Nabi mengabarkan bahwa ini sudah masuk waktunya perang Badar yang ketiga, orang-orang munafik dan langsung bereaksi bahwa tidak perlulah perang, sudah tidak terjadi apa-apa, kita tidak perlu main api lagi. Nah, kemudian banyak diikuti oleh orang Islam yang lemah, sehingga Allah mengingatkan, biarkan itu la tukallafu illa nafsak. Fala tahtamu, di jalalnya fala tahtamu bitakhallufihim angka, kamu tidak perlu memperdulikan mereka-mereka yang tidak mengikuti kamu. Al makna qatil walau wahdaka, berangkatlah perang meskipun kamu sendiri. Fa innaka maudun bin nasri, kamu karena kamu sudah dijanji oleh Allah akan mendapat kemenangan. Menurut riwayatnya, Nabi kan punya cap kenabian, stempel kenabian. Jadi di punggungnya sebelah kiri agak atas itu ada stempel kenabian yang sudah ada semenjak lahir. Cuman semakin Nabi besar semakin kelihatan stempel itu. Nah, menurut sebagian ulama, di cap kenabian itu semacam ada tato tulisan tawajjahta fa innaka mansur. Kemana saja kamu pergi, kamu akan ditolong oleh Allah. Sehingga walaupun kamu berangkat perang sendiri, tetap kamu akan selamat dan akan ditolong oleh Allah. Hanya ditafsiri faqatil walau wahdaka fa innaka mau'udun bin nasri. Berperanglah kamu meskipun sendirian, karena kamu sudah dijanji oleh Allah bahwa kamu akan mendapat kemenangan. Fa innaka mansurun, kamu akan diberi kemenangan. Itu sudah cap stempel yang ada di punggung Nabi. Taswahar ridil mukminin, tapi kobarkan juga semangat berperang kepada orang-orang yang mukmin. Karena perang ini dalam rangka membela diri, sebab sudah kalau tidak berangkat mesti akan diserang Madinah. Kobarkan juga kepada orang-orang mukmin untuk berangkat perang. Khassahum alal qital wa rawhum bi asarlau ayyakuffa ba'sal ladina kafaru. Mudah-mudahan, ini kalau terjemah apa adanya, mudah-mudahan Allah akan mencegah orang-orang kafir untuk memerangi kamu sekalian. Mudah-mudahan Allah akan menghalangi orang kafir menyerang dan memerangi kamu. Itu kalau terjemahnya. Asa itu terjemahnya mudah-mudahan, semoga. Tapi maknanya di sini Allah pasti
akan mencegah orang kafir memerangi kamu. Karena semoga itu kalau yang mengatakan Allah ya berarti mesti. Sebab semoga itu kan harapan. Kalau kita berdoa semoga Allah menolong kita. Itu kan berarti sebuah harapan, keinginan. Nah, kalau yang mengatakan Allah, keinginan Allah itu mesti terlaksana. Nah, kalau mengatakan semoga, yang mengatakan Allah sendiri kepada Nabi Muhammad, semoga Allah akan mencegah orang-orang kafir memerangi kamu, berarti maknanya ya Allah pasti akan mencegah orang-orang kafir memerangi kamu atau mengalahkanmu. Nah, sehingga ini janji bahwa dalam peperangan ini nanti orang Islam mesti menang gitu. Nabi sudah langsung membaca kata-kata asallahu ayyakufa ba'sal ladina kafaru, bahwa orang Islam mesti menang dalam perang Badar ketiga atau perang Badar Sughra ini. Wallahu wasatu ba'sa wasatu tanggila, dan Allah adalah zat yang paling berat siksanya, wasatu tanggila. Tadi bandinu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi segera mengatakan, walladzi nafsi biyadi lakhrujanna walau waqti. Demi zat yang aku kekuat dalam genggamannya, aku akan berangkat perang meskipun saya sendiri. Wa kharaja sab'ina raqiban, bisab'ina raqiban. Kemudian Nabi keluar bersama 70 penunggang kuda ila Badr Sughra, menuju tempat Badar Sughra. Kalau di sini riwayatnya 70. Riwayat yang kuat itu tidak 70 tapi 150. Ada yang mengatakan 150. Kok 150 apa? 1500, kemudian 10 orang yang ahli menunggang kuda. 1500 seperti yang diceritakan dulu dalam apa ya, surat Ali Imran. Fakafallahu ba'sal kufar. Kemudian betul Allah tunjukkan janjinya bahwa dalam peperangan ini Allah akan menghalangi orang kafir bisa memerangi orang Islam. Fakafallahu ba'sal kufar, maka Allah mencegah orang-orang kafir bisa memerangi umat Islam dengan menanamkan rasa takut di hati-hati mereka, serta mencegah Abi Sufyan untuk keluar menuju Madinah, seperti yang dulu terjadi dalam surat Ali Imran. Dalam surat Ali Imran yang dulu itu alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Nabi berangkat dengan 1.500 orang. Orang kafir 2.000 lebih berangkat. Hanya saja waktu itu kondisi Mekah sedang paceklik, sehingga perbekalan mereka seadanya. Bahkan menurut riwayat, onta-onta mereka yang dibawa itu hanya mendapatkan jatah makanan rumput-rumput kering. Karena kondisi kan panas, Mekah paceklik, sehingga hanya dapat makanan seperti ini. Lah tentu ini akan mempengaruhi kekuatan fisik kendaraan-kendaraan mereka. Sebab dulu itu ya naiknya mesti onta. Nah, onta butuh energi. Energinya ya kalau energinya tidak bagus ya tentu sangat mempengaruhi onta-ontanya ini. Nah, setelah hampir sampai di Badar, karena semakin jauh dari Mekah berarti semakin lemah kekuatan pasukannya. Akhirnya orang-orang kafir menjadi jerih. Perbekalannya pas-pasan,
mendapat kabar orang-orang Madinah datang dengan penuh semangat, sehingga Abu Sufyan sebagai panglima besar sudah sangat jerih sekali, termasuk pasukannya. Melihat pasukannya seperti itu, Abu Sufyan juga ikut jerih. Nah, kemudian Abu Sufyan mengatur siasat. Kalau nanti tidak meneruskan ke Madinah, ini bisa-bisa orang Quraisy jatuh di mata orang-orang Arab. Berarti kan orang Quraisy sudah berangkat perang kemudian tidak jadi, mesti akan dicap banci oleh seluruh orang-orang Arab sekitar Arab. Tetapi kalau memaksakan diri terus ke Badar, tentu di sana akan kelelahan dan akan mudah dibantai oleh orang-orang Islam. Akhirnya mengatur siasat. Waktu itu ada orang namanya Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud ini dari sebuah daerah terus mau menuju ke Madinah karena urusan dagang. Oleh Abu Sufyan ditanya, kamu mau kemana? Madinah. Kalau kamu menuruti kata-kata saya, maka saya beri hadiah 10 ekor unta yang baik-baik. Di antara unta saya yang masih baik, 10 saya kasihkan kepada kamu. Unta itu 40 juta minimal. Sekarang kalau 10 berarti 400 juta. Kasih 400 juta. Katakan dengan kata-kata kamu yang indah, yang heroik, bahwa orang kafir Quraisy begitu semangat dan gagah perkasa untuk menyerang Madinah. Katakan kepada orang-orang Madinah, biar orang-orang Madinah jerih sehingga tidak jadi berangkat perang. Sehingga dunia akan mengatakan yang tidak berangkat adalah orang Madinah, bukan orang Quraisy. Padahal sebenarnya yang jerih orang Quraisy. Nah, kemudian Nu'aim bin Mas'ud setuju. Pokoknya ketika sampai ke Madinah memprovokasi orang-orang Madinah, kamu jangan berangkat perang. Sekarang orang Quraisy datang itu dengan semangat yang luar biasa, pasukannya gagah-gagah, seger-seger semuanya. Kalau engkau berangkat perang, mesti akan dibantai oleh orang-orang Quraisy. Tapi ternyata omongan Nu'aim ini justru malah memberikan semangat orang-orang Islam yang jiwanya kuat. Makanya di surat Ali Imran dulu dikatakan alladzina qala lahum nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Nu'aim setelah sampai ke Madinah mengatakan bahwa pasukan Abu Sufyan telah berkumpul dengan kekuatan yang luar biasa, fakhshawhum, maka hendaknya kamu takut kepada mereka. Tadi digambarkan Allah fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Justru orang-orang Islam yang kuat malah semakin semangat. Wah, ini kesempatan ini. Mereka siap, kita juga harus lebih siap lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hingga terkumpul 1.500 orang. Nah, kemudian Nabi berangkat ke Badar. Ditunggu sampai 8 hari, orang-orang Quraisy tidak muncul karena orang Quraisy sudah berangkat pulang. Nah, di Badar itu di sana ada tempat yang biasa digunakan untuk seperti sekarang, kalau sekarang seperti pasar malam, tiap tahun ada di sana. Sehingga dari suku-suku Arab kalau mau jual beli di situ. Nah, orang-orang Islam di situ kemudian bertemu dengan suku-suku yang melakukan perjualbelian ini. Karena di Arab itu suku kalau tidak ada sebab permusuhan ya biasa saja. Yang bermusuhan kan Quraisy Mekah dengan Madinah, sehingga suku-suku sekitar yang tidak terlibat ya biasa saja, ketemu orang Islam ya biasa saja meskipun mereka tidak beriman. Orang-orang yang mau berjualan dagang dari suku-suku bertemu di situ, pas pasukan Islam di situ, sehingga umat Islam bisa menjual barang-barangnya dengan keuntungan yang luar biasa tinggi. Sehingga dikatakan di dulu surat Ali Imran, fangqalabu bi nikmatin minallahi wa fadlin lam yamsasum su'. Sehingga mereka kembali dari perang Badar
dengan membawa keuntungan yang luar biasa dari perdagangan-perdagangan itu. Hingga ini walaupun tidak terjadi peperangan, tapi secara psikologi ini dianggap sebagai kemenangan umat Islam, karena orang Quraisy tidak jadi datang ke Badar yang berarti tidak memenuhi janjinya, sama dengan dianggap kalah dalam peperangan itu. Itu sing niku napa yang kemudian diceritakan kembali kelanjutannya di surat An-Nisa niki. Waqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak wa kharrijil mu'minin asallu ayyakufa ba'sal ladina kafaru wal wasatu ba'sa wasatu tanggila. Dan terbukti betul apa yang dikatakan Allah, bahwa Allah berjanji akan mencegah peperangan itu di hati orang-orang kafir. Ternyata betul orang kafir sudah jerih sehingga tidak terjadi peperangan. Mayyasfa syafaatan hasanatan yakun lahu nasibum minha wa mayyasfa syafaatan sayyi'atan yakun lahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in mukita. Wa man taisapane wong ku yasfa nyafaati sapa man, membantu sapa man bainan nasi dalem antara manusa syafaatan lan syafaat hasanatan kang bagus muwafaqatan tegese kang naca ki lisyar'i maring syarak yakun mongko ana iku la kediman apa nasibun bagian minal ajri saking ganjaran minha sang syafaat bisa babia lan sebab syafaat. Barang siapa memberikan bantuan ini bisa bantuan materi, bisa bantuan nasihat, bisa bantuan tenaga, bisa bantuan pemikiran atau ide dan lain sebagainya. Namanya syafaatan. Baik, maka dia juga mendapat bagian dari kebaikan itu. Kalau sebelumnya ini terkait perang, sehingga kalau Nabi mengajak perang kepada umat Islam, kemudian umat Islam mau berangkat perang, orang Islam dapat pahala berangkat perang. Nabi juga dapat pahala orang Islam yang berperang. Karena Nabi membantu menyampaikan perintah dari Allah. Karena yang diwajibkan perang ya Nabi dan umat Islam, kemudian oleh Nabi disampaikan. Jadi kalau wong Islam nglakoni Kanjeng Nabi ya asal ganjaran. Man dalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man wa ajru fa'ili. Kalau orang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, dia dapat pahala menunjukkan, juga pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Yang namanya mayyasfa syafaatan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Karena itu maka Nabi Muhammad itu orang yang paling banyak pahalanya, karena Nabi telah memberikan bantuan nasihat-nasihat kepada para sahabat, sehingga ketika sahabat-sahabat ini melaksanakan, Nabi juga mendapat pahala dari itu tanpa mengurangi pahalanya sahabat yang melakukan. Nah, sahabat mengajak tabi'in, maka sahabat dapat dari tabi'in. Nabi juga dapat dari tabi'in. Karena tabi'in tahunya dari sahabat, sahabat tahunya dari Nabi. Nanti tabi'in mengajak tabi'in, maka tabi'in dapat dari tabi'in. Sahabat dapat juga dari tabi'in, Nabi juga dapat dari tabi'in. Seperti MLM. Multi level itu yang paling tinggi mesti dapat bagian banyak. Semakin banyak kaki-kakinya, maka dia juga semakin banyak gerimannya. Orang yang mengajak kebaikan itu seperti itu. Oleh wong tua ngajak anake kebaikan, kemudian anaknya mendidik anaknya lagi mendidik anaknya lagi. Ya orang tuanya itu dapat
dari anaknya, dari cucunya, dari cicitnya dan lain sebagainya. Nah ini mayasfa syafaatan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Wa mayasfa syafaatan sayyiatan yakun lahu kiblun minha. Demikian juga kalau orang membantu dalam hal keburukan, maka dia juga dapat dosa dari keburukan itu. Ini kalau membantu, kalau tidak membantu ya tidak apa-apa. Seperti tadi orang tua sudah mengajak anaknya baik, dia dapat pahala mengajak. Kalau ternyata anaknya tidak baik, ya tidak dapat dosa karena dia tidak mengajak buruk. Tapi kalau orang tua mengajak anaknya tidak baik, ya maka orang tua juga dapat keburukan dari anaknya ini. Sehingga iblis itu orang yang paling banyak kesalahannya, karena hampir semua keburukan itu yang punya ide pertama mesti iblis. Sehingga ada amal jariah, ya ada dosa jariah. Qabil itu ya akan dapat terus dosa dari orang-orang yang membunuh, karena dia yang mengajari pembunuhan pertama. Ditirukan dan lain sebagainya. Ini mayasfa syafaatan sayyiatan yakul lahu kiflun minha. Wa kana ala kulli syai'in muqita. Wa kana lan ana sapa Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku muqita zat kang maha kuwasa. Muqtadiran tegese zat kang maha kuwasa. Wayu jazi mongko bales sapa Allah kulahatin ing saben-saben wong suci bima kelan perkara amilau kang ngamal sapa akad ing ma. Enggak ada amal jariah. Termasuk amal jariah itu adalah mengajak kebaikan kepada orang lain yang kemudian dilaksanakan oleh orang yang diajak itu. Itu menjadi amal jariah. Kalau di hadis Nabi kan ada 3. 1 shadaqatin jariyatin, karena kan selama masjid yang dia bangun, madrasah yang dia bangun masih ada, digunakan kebaikan orang, maka dia dapat pahala terus. Ilmu yang bermanfaat, nah itu kan berarti mengajak kebaikan kepada orang. Selama orang menggunakan ilmu itu, maka dia dapat pahala terus. Kemudian waladin yatullah, anak yang mendoakan. Nah, itu namanya diantara ilmin yuntafa'u bih dan sedekah jariah, itu termasuk diantara bentuk syafaatan hasanah. Karena syafaat itu bisa berupa materi, bisa berupa ilmu, bisa berupa nasihat, bisa berupa pemikiran yang bagus. Maka ketika itu dilakukan oleh orang, dia tetap akan dapat kiriman pahala itu. Mayyasfa syafaatan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa mayyasfa syafaatan sayyiatan yakun lahu kiblun minha wa kana ala kulli syai'in muqita. Dan kirang langit nyuwun atur kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.